Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan 3 tentakel dengan puluhan ribu kaki menyapu amarah, mengaduk laut yang bergetar, dan kekuatan daging sendiri dapat memicu kekuatan seperti itu. Tidak heran itu bisa menjadi dukungan besar bagi klan Bihai untuk membuat gelombang. Namun, seberapa tumpul pedang Qin Yichen? Memotong. Dengan sapuan, banyak tentakel meledak menjadi darah dan pecah, dan tombak tajam Putri Wenxing tampak lebih rendah daripada tentakel yang ganas itu sebagai tusuk gigi, tetapi meledak dengan kekuatan bergelombang. Di bawah konfrontasi antara tombak tajam dan tentakel ditikam oleh kekuatan emas yang terkandung di ujung tombak, dan tidak bisa membantu tetapi menyusut kembali. Dan sosok Putri Wenqing tiba-tiba terbang terbalik, menggambar riak di laut dalam. Qin Yichen menarik pisau dengan punggungnya dan menebas pada tentakel lainnya. Pada saat yang sama, Jin Jiayu juga membunuhnya. Wanita ini terlihat halus, tetapi sebenarnya telapak tangannya berubah menjadi 2 cakar emas yang tajam, kecuali cakar emas yang tajam. Selain itu, dia masih memegang sepasang dao. Harta. Ding. Tanda seru. Tanda seru. 3 tentakel terguncang kembali. Tetapi ekspresi Qin Yichen sama sekali tidak puas, tetapi tampak serius. Karena ketika dia memotong tentakel barusan, itu tidak terlalu sulit. Tetapi guncangan punggung dari pedang membuatnya mengerti bahwa dia dapat memotong. Tetapi serangan Kaisar Dewa biasa takut bahwa kerusakan itu sangat terbatas. Qin Yichen menjelajahi telapak tangannya dan langsung meraih sebuah tentakel yang masih bergoyang dan bergerak-gerak. Dia melihat dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa di bawah kulit yang kasar, ada pola dao berkilau laut yang berkedip. Pola ini tampaknya terintegrasi dengan Bihai First Beast, terintegrasi ke dalam darah dan tulangnya. Dan pola itu mengatakan bahwa itu tidak akan menjadi tirani, jika tidak maka tidak akan dipotong oleh Qin Yichen. Namun, itu sudah cukup untuk menghentikan serangan para dewa dan kaisar biasa. Ini juga dapat membuat sulit untuk membebaskan diri ketika para dewa prajurit dan dewa akan dibunuh oleh mereka. Jadi begitu. Mata ilahi Qin Yichen berkedip. Pola ini dapat dianggap sebagai menebus kelemahan utama bagi Bihai First Beast. Dalam pandangan Qin Yichen, kelemahan laut biru yang ganas ini, atau metode pengekangan, adalah kekuatan gaib yang luar biasa. Karena Bihai First Beast sangat besar dalam ukuran dan dikenal karena galak dan ganas, tetapi tidak memiliki kekuatan gaib. Tidak seperti Qin Yichen, itu adalah putaran melempar busur oleh 100.000 tentara sihir, dan dia benar-benar dapat menembak. Berapa banyak? Dan ratusan ribu tentara kekaisaran. Meskipun kerajaannya tidak merata, kemampuan untuk bertarung sendirian tidak begitu tirani. Tetapi kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh kekuatan sihir sangat mengerikan. Namun, tanda dao dari Bihai First Beast dapat menahan serangan dari tentara sihir biasa. Dengan cara ini, sulit baginya untuk dikepung sampai mati oleh tentara. Pikirkan tentang hal ini. Karena senjata pembunuh jenis ini telah dibuat sejak lama, itu pasti akan menemukan cara untuk meredakan kelemahannya. Saya tidak tahu apakah Dao Mark terlahir dengan Bihai Beast, atau klan Bihai dibakar di tubuhnya ketika masih muda. Dengan cara ini, hanya orang yang kuat di tingkat penguasa dewa dapat menyebabkan kerusakan pada Bihai Beast. Namun, ada berapa dewa di sana? Dan bahkan jika kekuatan magis meledak, untuk tubuh besar Bihai First Beast, saya tidak tahu berapa banyak dewa yang kelelahan, dan sulit untuk menyebabkan trauma yang terlalu serius. Selain itu, kemampuan pemulihan Bihai First Beast sangat kuat. Setelah Qin Yichen memperhatikan bahwa tentakel yang telah terputus olehnya bergoyang untuk sementara waktu, daging dan darah baru terus muncul. Hewan jahat ini tidak tahu berapa banyak dewa dan iblis telah menelan. Selama ada darah untuk pencernaannya, tubuhnya dapat dengan cepat dibentuk kembali. Mendengar suara Putri Wenqing, Qin Yichen harus menghela nafas dengan emosi pada tirani Bihai First Beast. Setelah pembunuh seperti ini dilepaskan, itu dimaksudkan untuk berurusan dengan pasukan para dewa dan setan, dan tidak mungkin menelan daging dan darah. Biarkan prajurit biasa mengikuti, itu hanya akan menjadi kelemahan kita. Putri Wenxing juga menyadari ini dan berteriak dengan cemas, "Tentara! Mundur!" Sapu pertempuran untuk putri ini. Banyak prajurit ajaib beruntung dan khawatir. "Hati-hati, Tuan Puteri." Pada saat yang sama, Pang Kuohai bahkan memanggil banyak dewa dan setan untuk membunuh binatang buas Bihai dari sisi lain. Bum bum bum. Tentakel bergerak, dan strategi Pang Kuohai sama dengan yang dilakukan Putri Wenxing. Angkatan Laut Surgawi biasa tidak berani melangkah maju, tetapi mengeluarkan senjata paku berantai. Pistol paku sangat aneh, dengan duri, mudah untuk menusuk luka, tetapi orang yang terluka harus merobek sepotong besar daging dan darah untuk menariknya keluar. Pada saat yang sama, pusat kekuatan Istana Kaisar Ke tidak berdiri diam, melihat Sang-Chang menang meledak, dan puluhan ribu lampu ilahi berkedip. Tarik busurnya. Orang kuat di Istana Kaisar Ke memiliki busur ilahi dengan pola yang mempesona di haluan. Di bawah putaran voli ini, tampaknya mampu menyerang. Klan Wujin yang kuat juga meledak, sebarkan sayapnya. Bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya berkibar, tajam seperti pedang, dan melihatnya, kelopak klan Manhua menjadi tajam dan aneh.
Di samping pasukan para dewa perkasa, ada pedang sihir yang melayang di sekitar, siap untuk pergi. Membunuh. Desir-desir. Kotak kekuatan gaib yang luar biasa datang untuk membunuh. Bahkan jika para dewa dan iblis ini seperti debu di depan laut biru ini dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, kumpulan debu yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dapat mengembunkan gunung yang tinggi. Ledakan. Deretan panah ilahi yang padat datang, dan yang ilahi mungkin datang dengan tiba-tiba. Namun, apa yang dilihat Qin Yichen adalah panah yang paling ilahi, yang hanya bisa membuat suara teredam di kulit Behiver's Beast, dan bahkan cahaya api tidak bisa terciprat. Terbang. Sebaliknya, senjata paku dari divisi kelautan Angkatan Laut bahkan lebih kuat, dan mereka tampaknya dilengkapi dengan baik. Dengan puluhan ribu tembakan, mungkin ada ribuan senjata paku yang kebetulan menembus kelemahan otot-otot Behiver's Beast. Setelah melihat ini, seorang jenderal surgawi buru-buru berteriak dengan marah. Bahkan, retak. Banyak dari gerakan Angkatan Laut surgawi yang rapi dan seragam, dan mereka dengan cepat mengambil kait, mencoba menghubungkan kait ribuan senjata paku, mengumpulkan kekuatan, dan menyeret daging dan darah binatang laut biru. Namun, pergerakan Angkatan Laut surgawi masih selangkah lebih lambat, dan tampaknya kekuatan magis yang luar biasa baru saja membangkitkan kemarahan Behiver's Beast. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Melihat laut dalam bergoyang-goyang di bawah gemuruhnya yang rendah, bahkan Putri Wenxing merasakan geli di gendang telinganya. Ini benar-benar horor menderu, membuat telinganya berdengung. Aku melihat tubuh besar Behiver's Beast tiba-tiba berputar, dan 8 tentakel berubah menjadi cambuk yang mengerikan ditambah dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh para dewa. Itu benar-benar memaksa yang kuat kembali dan lagi. Gelombang mengamuk dan mengamuk yang diaduk olehnya membuat bendera pertempuran semua ras terus-menerus bergoyang. Tidak heran pedagang memenangkan bendera pertempuran. Bukannya dia mengayuh air, tetapi jika tidak ada kekuatan untuk mendesak bendera perang, banyak dewa setan. Saya tidak tahu berapa banyak dia harus dibunuh. Air dingin yang pahit itu tampaknya diaduk menjadi bilah yang tajam. Yang lebih menyedihkan lagi adalah Angkatan Laut surgawi yang cukup beruntung untuk menembus binatang buas di Laut Biru. Kail itu pada awalnya digunakan untuk merobek binatang buas itu, tetapi mereka diseret dan diaduk. Pada saat ini, orang yang dengan cepat melepaskannya adalah kehidupan, dan beberapa Angkatan Laut surgawi yang tidak punya waktu untuk melepaskan, menunggu saat binatang bihai berputar, sulit untuk dilepaskan, dan mereka dibuang dengan ganas. Para master Angkatan Laut Pengadilan Surgawi yang dibuang membawa kawan-kawan di sekelilingnya ke udara, dan kemudian mereka tersapu oleh binatang laut biru yang ganas.